semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniela Laura Anastasia dengan NIM 2500123140327 dari kelas 4D. Dan saya Nata Felicia dengan NIM 250001231403228 dari kelas 4D. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini yaitu memberikan pemahaman tentang banjir, dampaknya, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Bencana seorang petani hilang terbawa arus deras dan puluhan rumah terendam banjir. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak kemarin sore yang menyebabkan meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Petugas BPBD Karawang masih melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Beritahu bahwa luapan air sungai mulai masuk ke rumah milik Supina. Untuk informasi, hujan deras juga membuat Banjir adalah bencana yang sering melanda Indonesia yang menyebabkan kerugian materi hingga korban jiwa. Apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan cuplikan beberapa berita yang ditampilkan, permasalahan banjir umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, letak geografis daerah rendah, atau sedimentasi sungai. Kemudian untuk faktor manusia meliputi penggundulan hutan, alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak ramah lingkungan seperti drainase yang buruk, serta kurangnya kesadaran akan perilaku membuang sampah pada tempatnya yang berujung pada penyumbatan saluran air. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi dan memiliki dampak yang sangat luas bagi berbagai aspek kehidupan, baik itu kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Adapun dampak kesehatan akibat banjir disebabkan karena air banjir yang kotor dapat menjadi media penularan berbagai penyakit. Yang pertama, penyakit yang mengganggu saluran pencernaan meliputi diare, kolera, dan tifoid. Kemudian leptospirosis juga dapat menginfeksi manusia melalui luka terbuka atau selaput lendir saat kontak dengan air atau lumpur banjir. Selain itu, demam berdarah dan malaria juga dapat terjadi ketika genangan air pasca banjir menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan Anopheles. Kemudian dapat terjadi juga penyakit kulit seperti gatal-gatal, infeksi jamur, dan dermatitis. Selain itu dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi, terutama bagi korban yang kehilangan rumah atau anggota keluarganya. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan pada tatanan sosial masyarakat. Kondisi ini menyebabkan ribuan hingga jutaan orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, seringkali dalam kondisi yang tidak layak, bahkan minim fasilitas. Selain itu juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari seperti sekolah, bekerja, dan berinteraksi sosial karena terputusnya akses. Kemudian banjir juga dapat merusak rumah, perabotan, kendaraan, bahkan barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan kerugian materi yang besar. Di sisi lain, banjir juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Hal ini meliputi kerusakan infrastruktur yang memerlukan biaya perbaikan yang besar. Hal ini tentunya akan membebani anggaran dana negara. Kemudian, terganggunya jalur distribusi akibat banjir dapat menyebabkan kelangkaan pasokan barang, terutama pangan, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga dan inflasi. Banjir juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan, di mana air banjir ini membawa sampah, limbah domestik, dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, sumber air, dan ekosistem di sekitarnya. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, karena banjir dapat merusak habitat alami flora dan juga fauna. Dan yang terakhir dapat memicu erosi tanah dan tanah longsor, apabila terjadi arus banjir yang sangat deras. Adapun upaya mitigasi struktural yang dapat dilakukan yaitu pembangunan sistem drainase waduk yang berkelanjutan, kemudian pemasangan biopori. Mitigasi non-struktural yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, rehabilitasi dan juga larangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pemasangan early warning system, dan yang ketiga adalah edukasi bagi masyarakat. Mulailah dari diri kita sendiri. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas bencana.